Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an Alhamdulillah, alladzi khalaqal mawjuda bi dhulmatil adab wal ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyah li dhawil basair wal albab. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah Nafsi wa
kita ini mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan rahmat-Nya, maunah hidayah-Nya kepada kita sehingga kita bisa menjadi abdan atau hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih dalam puasa bulan Syawal, khatib mohon izin kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal a'idin wal a'idin kullu 'amin wa antum bi khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama khatib menyampaikan minal a'idin. Kenapa kita menyampaikan minal a'idin? Karena alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita mengikuti atau bisa ikut salat Idul Fitri, bisa mengikuti salat Idul Fitri. Maka kata Nabi Rasulullah alaihi wasallam, orang yang berpuasa kemudian melakukan salat Idul Fitri, maka insyaallah kita sebagai bayi yang baru lahir dari ibunya tanpa suatu dosa apapun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kenapa kita mengucapkan wal ba'idin? Alhamdulillah kita oleh Ramadan sudah kita menjadikan Ramadan sebagai model madrasah tarbiyah yang diminta oleh Ramadan sudah dididik bagaimana kita menjaga awal nafsu kita, bagaimana kita menjaga semua orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah bisa menyampaikan kata-kata minal a'ibina wal ghaidin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ulama ada 3 definisi tentang bulan Syawal. Setelah kita menjalani puasa di bulan suci Ramadan, 3 definisi kata ulama kita memasuki bulan Syawal. Pertama, definisi pertama kata ulama ketika selesai bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, yang pertama adalah irtaba'ah, meningkatkan kita setelah Ramadan, amal-amal kita harus ditingkatkan. Pertama kata ulama yang harus kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai kita memasuki bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua kata ulama irtaba'ah, meningkatkan kita amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita istiqomah, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Baik dalam suatu hadis kita sholat berjamaah mulai dari zuhur kadang sampai subuh. Alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan kita bisa berjamaah di masjid atau di mushola atau di tempat-tempat yang lain. Akan tetapi kata ulama selesai bulan Ramadan maka tetap kita tingkatkan amal kita, ibadah kita, jamaah kita, sedekah kita, amal-amal soleh yang lain kita harus kita tingkatkan. Karena kebanyakan nilai-nilai orang Ramadan yang sudah sampai bulan Ramadan, mengikuti bulan Ramadan, kebanyakan setelah selesai bulan Ramadan, baik aktivitas kita sholat berjamaahnya banyak yang menurun, banyak sholat-sholat yang sendirian. Sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan, masya Allah, sedekah kita dikeluarkan secara maksimal. Di luar bulan suci Ramadan kadang kita tidak sama dengan bulan suci Ramadan. Jadi nilai orang itu apakah Ramadan yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kata ulama ketika di luar Ramadan apakah orang itu masih mampu untuk melaksanakan ibadah seperti bulan suci Ramadan? Makanya di bulan Syawal ini bulan irtaba'ah, meningkatkan amal kita. Apalagi kita di bulan Syawal dan kemarin kita sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti kita puasa
ma'an ba'asita min syawal kazawmi yawmadah. Orang yang berpuasa di bulan Syawal, di bulan Ramadan, kemudian mengikuti menampilkan yaitu puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, maka sepertinya orang yang berpuasa 1 tahun. Kalau kita ingin meningkatkan amal kita di bulan Syawal ini, maka kata ulama orang itu berhasil bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua kata ulama, di bulan Syawal ini adalah ibda'ul khair, awal-awal dalam kebaikan. Kalau bulan Syawal ini mohon maaf dari ada di sekitar kita tidak mau ke masjid, mulailah di bulan Syawal ini kita masuk ke masjid. Kalau di kemarin-kemarin kita ini ada yang bertentangan, ada yang putus silaturahim, mulailah di bulan Syawal ini. Ibda'ul khair adalah bulan awal dari kebaikan. Makanya di bulan Syawal ini kita diantaranya saudara-saudara kita atau orang tua kita kebanyakan umatnya Nabi Muhammad, yaitu mengadakan kebaikan-kebaikan seperti pengantin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bertepatan di bulan Syawal. Makanya di bulan Syawal ini ramai dengan manten. Kenapa? Ibda'ul khair, ikuti jejak-jejak baginda Nabi ketika menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di bulan Syawal ini ibda'ul khair. Kalau ada masih di antara kita, saudara kita yang masih putus silaturahim di bulan Syawal ini, alhamdulillah ulama yang cerdikan kami dulu mengadakan halalun bihalal. Sebetulnya tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada halalun bihalal, tapi cerdiknya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, ulama Presiden Bung Karno dan ulama-ulama yang lain mengadakan bagaimana untuk mengumpulkan masyarakat, diadakan acara halalun bihalal. Kenapa kita mengadakan halal bihalal di bulan Syawal? Karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah sudah ditebus dengan puasa kita, sudah ditebus dengan sedekah kita, sudah diampuni dengan qiyamul lail kita. Makanya di bulan Syawal belum tentu kita salah kita kepada orang lain, salah kita kepada teman, salah kita kepada sahabat dan kerabat dan teman, belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Syawal di kantor, di masjid, di warga, di kampung mengadakan halal bihalal. Kenapa? Kita memohon maaf kepada sesama manusia. Kullu adam khata' wa likulli khata'in tawwabun. Setiap manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Siapa mereka? Entah kiai, entah pejabat, entah orang bawah atau orang atas, semuanya mengalami kesalahan kepada sesamanya. Akan tetapi ayo kita untuk mengadakan, untuk meminta maaf kepada sesamanya. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man muslimaini yaltaqiyani fa yusbahani illa ufira lahuma qabla an yatafarraqa." Barang siapa ada dua orang Islam bertemu kemudian bersalaman, mohon maaf saya mas, mohon maaf saya mak, bersalaman mereka fa yusbahani illa ufira lahuma qabla an yatafarraqa. Allah akan memaafkan sebelum mereka berdua berpisah. Allah sudah memaafkan. Makanya di dalam puasa di bulan Syawal ini, mari yang belum kita memaafkan kepada sesama, mungkin ada di antara kita pernah merasani, pernah pernah kita dengki, pernah kita maki-maki. Ayo di bulan Syawal ini kita tingkatkan amal kita untuk berjabatan tangan. Makanya kata Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencam kepada orang yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sahabat berkata, siapa ya Rasul? Apakah orang itu tidak sholat ya Rasul? Apakah itu orang tidak puasa ya Rasul? Apakah orang itu tidak haji ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Lah, mereka itu kalau sholat 5 waktu di depan berjamaah, hajinya tiap tahun, umrahnya tiap bulan, sedekahnya luar biasa. Kenapa ya Rasul? Orang yang memutus silaturahim baik sesama saudara atau teman dan kerabat kita.
Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa kita. Lalu yang ketiga, kata ulama, bulan Syawal ini identik dengan Idul Adha, yaitu yang ketiga kata ulama, Islam. Kita lanjutkan amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan secara istiqomah. Baik bacaan sholat kita, baik tadarus kita, baik sedekah kita, baik silaturahim kita, lanjutkan istiqomah di luar suci Ramadan. Semuanya kalau kita istiqomah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kepada kita, innal ladzina, sesungguhnya manusia qalu yang berkata Rabbuna, Tuhanmu adalah Allah. Kemudian mereka sumastaqamu, dan mereka istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kita melanjutkan perjuangan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tanazzalul malaika, Allah akan menurunkan malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, orang-orang yang istiqomah jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Allah akan bersama mereka dengan kita kalau kita istiqomah di jalan Allah. Kalau kita istiqomah di jalan kebaikan, malaikat dan Allah bersama kita. Yang paling kita senangi adalah absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ini yang kita tunggu ketika kita nanti sudah diwafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira fil jannatil lati kuntum tu'adun. Persiapan surga kalau kita betul-betul kita menjalani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istiqomah dalam melanjutkan ibadah-ibadah yang sudah tarbiyah di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan di luar suci Ramadan, baik ibadah, zikir kita, dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang istiqomah. Dan di Allah adalah surga yang menunggu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang sudah kita lakukan di suci Ramadan sampai kita sekarang ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ibadah, bisa sehat jasmani dan rohani, dan kita sampai kepada bulan Ramadan yang berikutnya dan kita diadakan oleh Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul aqdil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
وأعز الإسلام والمسلمين وأهل بك مرض والمشركين وأحل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وثلاثتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل العبادة وأهل قراءة القرآن وأهل بر الوالدين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الغيب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عنه